Tatoku yang pertama adalah tindakan pemberontakan, sesuatu yang kulakukan di awal usia 20-an untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku memiliki kendali atas hidupku. Itu hanya gambar kecil di lenganku, tetapi setelah itu aku tidak bisa berhenti. Seiring berjalannya waktu, tubuhku menjadi kanvas. Setiap tato memiliki alasan, tanda-tanda yang kupilih tanpa benar-benar memahami asal-usulnya, tapi aku tidak pernah peduli akan hal itu. Bagiku, itu hanyalah seni. Aku terlempar ke belakang, jatuh lebih cepat dari yang bisa kupahami. Lalu, rasa sakit, tarikan napas yang kasar merobek paru-paruku. Sebuah perasaan aneh mengambil alih. Rasanya seperti sesuatu yang tak terlihat menarikku keluar dari tubuhku sendiri. Tubuhku jatuh ke tanah, tetapi aku sudah tidak ada di sana lagi. Pada awalnya, hanya ada kegelapan. Awalnya aku mengira itu hanyalah halusinasi akibat rasa sakit, tetapi semuanya terasa terlalu nyata. Aku mencoba bergerak, tetapi aku tidak lagi memiliki tubuh. Aku masih berpikir, masih merasakan, tetapi dengan cara yang berbeda, seolah-olah aku terpisah dari semua yang pernah ku kenal. Lalu aku menyadari bahwa kegelapan di sekitarku bukanlah kekosongan. Ia bergerak. Awalnya, aku tidak mengerti. Rasanya seperti tenggelam, tetapi tanpa bobot. Kegelapan itu berdenyut, berputar, menyebar. Ada sesuatu di sana, dan saat itulah aku merasakannya. Kehadiran itu tidak hangat, tidak menyambut. Itu hanya mengamati. Pada awalnya hanya bisikan samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Aku tidak sendirian. Dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhku. Aku bukan tipe orang yang takut pada hal yang tak diketahui. Aku selalu menganggap diriku kuat, siap menghadapi apapun. Tetapi ini berbeda. Sesuatu sedang mendekatiku. Aku mencoba berbalik. Meskipun aku tidak lagi memiliki tubuh, saat itulah aku melihat mereka. Bayangan. Bukan sekadar kegelapan, tetapi sosok-sosok di dalamnya. Mereka bergerak, kabur, mengamatiku. Lalu mereka mendekat. Mereka datang dengan cepat. Aku mencoba berteriak, berlari, melakukan apa saja. Tapi aku terjebak, tanpa suara, tanpa tubuh, tanpa jalan keluar. Dan saat mereka semakin dekat, ketakutan luar biasa menyelimutiku. Jauh di dalam hati aku tahu, mereka sudah menungguku. Mereka mengenalku. Dan aku tahu, tanpa ada yang memberitahu, bahwa mereka tidak datang untuk menolongku. Saat itulah aku mendengarnya. Suara menggema, bukan dari mereka, bukan dari manapun. Kamu sudah ditandai. Ditandai? Aku tidak mengerti. Tatoku, tinta di kulitku. Apakah ini yang mereka maksud? Pikiranku berputar dengan cepat, mencoba memahami, mencoba menemukan logika dalam sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, saat bayangan itu semakin dekat, aku merasakan kebenaran yang menekan jiwaku. Kehadiran mereka semakin kuat, semakin nyata. Aku telah ditandai bukan oleh tinta di kulitku, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang selama ini tidak pernah kusadari. Ada beban yang menekan jiwaku, seolah-olah aku sedang diikat oleh rantai yang tak terlihat. Sesuatu menahanku, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Pikiranku berteriak ketakutan. Apakah ini takdirku? Apakah ini tempat yang dituju oleh hidupku? Lalu saat tangan pertama hampir menyentuhku, cahaya itu datang, terang, menyilaukan, murni. Cahaya yang begitu kuat meledak di dalam kegelapan. Rantai yang mengikatku hancur berkeping-keping. Bayangan-bayangan itu menjerit mundur melarikan diri, seolah-olah terbakar oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok-sosok yang sebelumnya hampir mencengkeramku lenyap di hadapan keberadaannya. Dan saat itu juga, aku merasakannya. Sebuah kehadiran, kuat, agung, tak terbantahkan. Itu membawa kehangatan, tetapi pada saat yang sama begitu dahsyat. Kegelapan tidak hanya mundur, ia lenyap sepenuhnya. Dan tiba-tiba, aku tidak lagi berada dalam kehampaan. Aku berada di tempat lain, sebuah tempat yang suci. Di hadapanku dikelilingi oleh cahaya yang begitu besar, hingga pikiranku hampir tak bisa memahaminya. Itu bukan sekadar cahaya, itu adalah kehidupan. Itu adalah keadilan dan kasih sayang dalam satu kesatuan. Itu adalah semua yang telah kutolak sepanjang hidupku, semua yang telah kuabaikan, semua yang telah kusingkirkan. Dan sekarang, itu berdiri tepat di hadapanku. Pada saat itu aku tahu dengan pasti siapa dia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memahami bagaimana rasanya menjadi begitu kecil di hadapan sesuatu yang tak terhingga besarnya.
Aku berdiri di hadapan Yesus Kristus. Cahaya itu ada di mana-mana, menelan setiap bayangan, setiap sisa kegelapan yang berusaha menarikku. Aku tetap di sana, sepenuhnya diliputi oleh kehadirannya. Namun, bukan hanya terang yang membuatku kehilangan kata-kata. Aku merasakan kehadirannya bahkan sebelum aku melihatnya. Sebuah kekuatan yang begitu besar hingga membuat setiap bagian dari keberadaanku bergetar. Itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas, tetapi pada saat yang sama begitu dekat hingga sepenuhnya menyelimutiku. Itu lebih dari sekadar cahaya, lebih dari sekadar kehangatan. Itu seperti berada di pusat kekuatan yang menjaga seluruh alam semesta tetap bersatu. Dan kemudian aku melihatnya. Dia bukan hanya sebuah sosok, dia bukan hanya seorang manusia. Dia adalah kebenaran, dan matanya, aku tidak akan pernah melupakan matanya. Dia tidak hanya melihatku, dia menembusku. Dia melihat segalanya, setiap pikiran, setiap kesalahan, setiap momen dalam hidupku terbuka di sana, di hadapannya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tanpa alasan, tanpa gangguan, tanpa pembenaran. Selama bertahun-tahun, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku adalah orang baik, bahwa hidupku adalah milikku, dan aku bisa menjalani sesuka hatiku. Tetapi di sana, di hadapannya, kebenaran menghantamku seperti petir, dan kebenarannya adalah aku buta. Sebuah beban besar jatuh menimpaku, lebih berat dari apapun yang pernah kurasakan. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Setiap keputusan yang ceroboh, setiap tindakan sombong, setiap saat di mana aku menolaknya, menganggapnya hanya sebagai ide yang jauh. Semuanya runtuh menimpaku. Aku ingin berlutut. Aku ingin berbicara, mengatakan sesuatu, apapun. Tetapi aku tidak bisa. Aku merasa kecil, tidak layak. Dan pada saat yang sama, aku merasakan kasih. Bukan kasih yang aku kenal di dunia ini. Bukan kasih yang sementara, yang penuh syarat, yang dipenuhi kelemahan manusia. Ini lebih besar dari itu. Ini adalah kasih yang tidak menyerah, kasih yang melihatku sepenuhnya dan tetap memanggilku untuk mendekat. Dan pada saat itu, aku mengerti, tidak ada yang akan sama lagi. Kasih itu berbeda. Ia tidak mengabaikan kesalahanku, tetapi mengakuinya. Yesus melihat segalanya sebagaimana adanya, tetapi dia tidak menjauh. Dia tahu segalanya tentang diriku, namun dia tetap ada di sana. Beban dari kegagalanku sendiri menghancurkanku. Aku ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku tidak tahu? Bahwa aku tidak mengerti? Bahwa aku menganggap iman hanya sebagai sebuah tradisi? Dia tidak butuh penjelasan. Sebelum aku bisa mengucapkan satu kata pun, dia mengangkat tangannya, dan kenyataan di sekitarku berubah. Aku tidak lagi berada di sana. Cahaya yang begitu terang meredup cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Itu adalah sebuah penglihatan. Yesus sedang menunjukkan sesuatu kepadaku. Dan apa yang kulihat selanjutnya menghantamku dengan begitu dalam. Penglihatan itu terbuka di hadapanku. Bukan sebagai kenangan, tetapi seolah-olah aku benar-benar berada di sana. Aku melihat, mendengar, merasakan segalanya. Meskipun tubuhku tidak berada di tempat itu, rasanya seperti aku telah dibawa melintasi waktu, menyaksikan peristiwa yang tak pernah kulihat sebelumnya, tetapi terasa begitu nyata. Aku berada di masa kini. Kota-kota bersinar dengan cahaya terang, gedung-gedung tinggi, jalanan penuh sesak, dan tato ada di mana-mana. Tetapi sekarang, orang-orang tidak lagi melihat maknanya. Aku melihat orang-orang duduk di studio tato, membolak-balik katalog gambar, memilih simbol hanya karena terlihat bagus, karena sedang tren, karena selebriti memilikinya. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka ukir di tubuh mereka. Lalu, aku melihat seorang pria menato gambar ular di lengannya. Saat jarum menyentuh kulitnya, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan, ia mendekat dan menempel padanya. Bukan seperti di film horor. Tidak ada kerasukan yang dramatis, tetapi sesuatu berbisik, sesuatu melekat padanya. Dia tidak tahu. Dia tertawa bersama teman-temannya, mengagumi tatonya di cermin. Dia tidak melihat apa yang aku lihat. Saat tato itu selesai, sesuatu terhubung dengannya. Sebuah keberadaan yang tak terlihat, mengamati, menunggu. Orang-orang sedang ditandai tanpa menyadarinya. Ketidaktahuan adalah bagian terburuknya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuka pintu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengizinkan sesuatu masuk ke dalam hidup mereka. Dan itulah yang diinginkan musuh.
Aku melihat kekuatan spiritual yang hidup dari ilusi ini. Kehadiran ini tidak memaksa siapapun. Mereka tidak perlu. Mereka menunggu untuk diundang. Dan sekarang, kebenaran ada di hadapanku. Pewahyuan itu begitu jelas. Banyak dari tanda-tanda itu adalah undangan. Tidak semuanya. Tato selalu memiliki makna spiritual. Itu tidak pernah sekadar seni. Tidak pernah sekadar bentuk ekspresi. Itu adalah bahasa, sebuah simbol keanggotaan. Dunia telah memutarbalikkan makna sejati dari tato. Dunia telah menormalkannya, membuatnya tampak tidak penting, hanya sekadar estetika. Tetapi kenyataannya adalah maknanya tidak pernah hilang. Hanya saja, manusia berhenti percaya bahwa itu penting. Musuh tidak perlu mengambil kendali dengan paksa. Ia tidak perlu memaksa siapapun. Ia hanya perlu meyakinkan manusia untuk menerimanya sendiri. Jantungku berdegup kencang saat aku melihat orang-orang menjalani rutinitas mereka tanpa menyadari apa yang mereka bawa di tubuh mereka. Beberapa orang terhubung dengan sesuatu bahkan tanpa mereka percayai. Lalu, aku melihat sesuatu yang lebih buruk lagi. Langkah berikutnya, tato tidak akan lagi menjadi sesuatu yang bersifat pribadi. Dunia sedang menuju ke sistem global, di mana simbol tidak lagi bersifat opsional. Mereka akan menjadi kewajiban. Jiwaku gemetar melihat apa yang akan datang. Lalu, penglihatan itu berakhir. Aku kembali berdiri di hadapan Yesus. Aku terguncang, tanpa kata-kata. Dia menatapku dan berkata dengan sederhana, "Sekarang kamu mengerti." Aku tetap diam. Pikiranku masih mencoba memahami semua yang telah kulihat. Perkataan Yesus bukan sekadar suara, itu adalah kebenaran. Sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku berpikir bahwa tato hanyalah bentuk ekspresi. Tetapi sekarang, aku melihat apa yang sebenarnya mereka wakili. Tato tidak pernah hanya sekadar seni. Mereka adalah perjanjian, pernyataan di dunia spiritual. Dan aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa apa yang tertulis di kulitku bisa memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang aku maksudkan. Tetapi sekarang, aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Yesus mengangkat tangannya sekali lagi. Sebuah penglihatan baru terbuka di hadapanku. Aku melihat orang-orang dari segala usia, muda, tua, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semua bertanda. Beberapa membawa simbol yang bersinar lembut, seperti segel perlindungan. Tetapi yang lainnya berdenyut dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan yang lebih buruk lagi, mereka tidak menyadari apa yang mereka bawa. Pertempuran ini tidak terlihat. Orang-orang berjuang melawan beban yang tidak mereka lihat, kecanduan, depresi, kecemasan, amarah. Mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikat mereka. Aku melihat seorang pemuda duduk di apartemennya, kepalanya tertunduk di antara tangannya, tubuhnya gemetar karena sakau. Lengannya dipenuhi tato, simbol kehancuran, kekacauan, dan pemberontakan. Dia pikir itu hanya bagian dari dirinya. Tetapi aku melihat lebih dari itu. Ada bayangan di sekelilingnya. Mereka menyerap energinya. Tapi di balik itu, aku melihat sesuatu yang lebih. Sebuah beban tak terlihat. Sebuah ikatan yang dia bahkan tidak tahu ada. Namun, ada sesuatu yang telah berbisik di pikirannya selama bertahun-tahun. Sesuatu yang mengatakan bahwa dia tidak berharga. Aku melihat lebih jauh. Orang-orang terikat pada sesuatu yang tidak pernah mereka pilih dengan sadar. Aku melihat saat jarum tato menyentuh kulit. Sesuatu terjadi di dunia spiritual. Tidak semua tanda dipilih dengan kebebasan. Beberapa dipengaruhi, bisikan, sugesti, daya tarik tak dapat dijelaskan terhadap simbol tertentu. Orang-orang mengira mereka hanya memilih sesuatu yang indah, sesuatu yang unik. Tapi benih itu telah ditanam jauh sebelum mereka menyadarinya. Yesus berbicara. Suaranya membawa bobot yang membuat tubuhku gemetar. Tidak semua tanda itu buruk, tetapi banyak yang membawa lebih dari yang kau bayangkan. Musuh memutarbalikkan segalanya. Ia tidak menciptakan, hanya merusak. Dulu, tanda-tanda ini adalah simbol perjanjian, perlindungan, dan hubungan kepadaku. Seiring waktu, maknanya berubah. Dunia mulai percaya bahwa tato hanyalah tinta, tanpa arti, tanpa nilai. Dan dalam ketidaktahuan, musuh menemukan kebebasan untuk bertindak. Lalu, Yesus menunjukkan sesuatu kepadaku. Aku melihat musisi, selebriti, influencer, orang-orang dengan jutaan pengikut menato. Mereka memamerkannya, membuatnya menjadi tren, dan para penggemar meniru.
tanpa menyadari bahwa mereka sedang menyegel perjanjian yang tak terlihat. Karena tato itulah kontraknya. Tato-tato ini tidak hanya menghubungkan orang dengan sesuatu yang tak terlihat. Mereka sedang mempersiapkan jalan untuk sesuatu yang lebih besar. Aku menoleh kepada Yesus, suaraku gemetar. Kemana semua ini mengarah? Dia menatapku dan di matanya ada kesedihan, tanda yang terakhir. Dan saat itu juga, aku mengerti. Dunia sedang dikondisikan, tanda-tanda ini sedang dinormalisasi. Makna spiritualnya dihilangkan, sehingga ketika tanda yang sesungguhnya tiba, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Aku merasakan beban kebenaran ini jatuh kepadaku. Tato hanyalah permulaan. Dunia sedang diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih gelap, dan sebagian besar manusia tidak akan pernah menyadarinya. Tidak ada kekacauan, tidak ada kebingungan, tidak ada bayangan yang mengintai. Di sini semuanya tertata, sempurna, tak tergoyahkan. Yesus berdiri di sampingku, kehadirannya kokoh. Dia mengamati pemandangan di hadapanku. Lalu, aku berbalik untuk melihat, dan aku merasakan beratnya apa yang kulihat. Ada dua kelompok besar. Di satu sisi aku melihat mereka yang membawa tanda. Bukan tato, bukan tinta. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah segel ilahi. Mereka tidak meminta untuk memilikinya di tubuh mereka. Itu diberikan kepada mereka, dan itu bersinar, seolah-olah tertulis dalam inti keberadaan mereka sendiri, tanda perlindungan. Sebuah tanda bahwa mereka milik Yesus. Mereka tampak berbeda, bukan dari penampilan fisik, tetapi dari keberadaan mereka. Di mata mereka ada ketenangan, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka berdiri teguh. Mereka tidak bisa dihancurkan. Mereka tidak takut. Lalu aku berbalik untuk melihat kelompok lain. Dan di sana, perbedaannya sangat jelas. Nasib mereka telah ditentukan. Pada saat itu, aku merasakan perbedaannya. Ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar mereka berat, padat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menekan mereka. Dan mereka juga memiliki tanda, tetapi tanda itu berbeda, gelap, terdistorsi. Yang ini mengikat mereka, dan mata mereka menceritakan kisahnya. Sebelum aku bisa memahami sepenuhnya, aku mengerti. Mereka terperangkap. Beberapa memiliki ekspresi sombong penuh kebanggaan, yakin bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diperbudak, tetapi yang lain, mereka tahu. Aku melihatnya di wajah mereka. Ketakutan, penyesalan. Beberapa mencoba dengan putus asa untuk menghapus tanda itu. Mereka mencakar kulit mereka sendiri, berusaha menghilangkannya, tetapi tidak bisa. Itu permanen. Aku berbalik kepada Yesus. Suaraku hampir hanya sebuah bisikan. Apa yang sedang kulihat? Jawabannya datang seperti guntur. Pilihan yang akan membelah dunia. Aku kembali menatap penglihatan itu, dan segalanya menjadi jelas. Ini tidak pernah hanya tentang tato. Ini tentang kesetiaan. Musuh telah mempersiapkan momen ini selama berabad-abad. Ia membuat tanda-tanda ini menjadi hal yang biasa, mengubahnya menjadi tren, mode, identitas pribadi. Dan mengapa? Karena ketika tanda terakhir tiba, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Aku melihat orang-orang diperhadapkan dengan pilihan. Banyak yang menerimanya tanpa ragu. Mereka percaya bahwa itu adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sebuah simbol persatuan, kemajuan, kekuatan. Mereka menerimanya dengan bangga, tanpa memahami apa yang sebenarnya mereka lakukan. Tetapi yang lain, mereka ragu. Mereka merasakan kegelisahan yang dalam di dalam jiwa mereka. Sebuah suara dalam diri mereka berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tahu. Entah bagaimana bahwa menerima tanda itu berarti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Lalu, aku melihat harga dari penolakan. Mereka yang menolak tanda itu dikucilkan. Mereka diusir. Mereka dianiaya. Dicap sebagai ancaman bagi kemajuan. Beberapa diburu, hak-hak mereka dirampas. Yang lain dibunuh. Namun meskipun semua itu terjadi, mereka tetap teguh. Mereka tidak tunduk. Karena mereka membawa segel yang lain, segel Tuhan. Dan di mata mereka tidak ada ketakutan. Mereka tidak goyah. Mereka memilih kebenaran daripada ilusi. Jiwaku bergetar di bawah beban dari apa yang kulihat. Yesus menatapku, suaranya tegas. Akan datang saatnya ketika setiap orang harus memilih. Dan kebanyakan akan memilih yang salah. Dia mengangguk, kesedihan terpancar di matanya. Karena mereka sudah dikondisikan untuk itu. Aku melihat tanganku, lenganku yang penuh dengan tato. Untuk pertama kalinya, aku merasakan beratnya.
Bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual, setiap tanda membawa makna. Beberapa adalah simbol identitas, yang lain rantai yang tak terlihat. Dan musuh telah menghabiskan berabad-abad untuk memastikan bahwa manusia tidak menyadari perbedaannya. Aku menoleh kepada Yesus. Rasa putus asa meluap dalam hatiku. Bagaimana aku bisa memperingatkan mereka? Matanya menembus jiwaku dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kamu harus mengatakan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Lalu, aku ditarik kembali. Sebuah kekuatan menyeretku keluar dari penglihatan itu. Dadaku sesak. Aku belum siap untuk pergi, tetapi waktuku di sana sudah habis. Dan saat aku ditarik kembali, aku melihat momen terakhir itu. Saat ketika dunia harus memutuskan, menerima tanda penipuan, atau membawa segel Tuhan. Dan aku tahu, kebanyakan akan memilih yang salah. Dampak dari apa yang telah kusaksikan menekan jiwaku seperti beban yang tak tertahankan. Pilihan itu ada di sana. Tetapi dunia bahkan tidak menyadari bahwa ada pilihan yang harus dibuat. Orang-orang berjalan dalam kegelapan tanpa menyadari bahwa mereka sedang jatuh ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan selama berabad-abad. Yesus menunjukkan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Suaranya bergema dalam jiwaku, tegas dan tak tergoyahkan. Mereka telah tertipu. Kemudian Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan, dan jantungku berdegup kencang. Teknologi telah berkembang. Tanda ini bukan lagi sekadar tinta. Sekarang itu digital, biometrik, ditanam di bawah kulit. Orang-orang menerimanya tanpa pertanyaan. Mereka diyakinkan bahwa itu adalah kemajuan. Identifikasi, catatan medis, akses layanan, semuanya terhubung pada satu tanda. Pada awalnya, itu bersifat opsional, hanya sebuah kenyamanan, hanya sebuah pilihan. Kemudian itu tidak lagi menjadi pilihan. Aku melihat orang-orang ditolak masuk ke toko, bank, rumah sakit karena mereka tidak memiliki tanda itu. Pemerintah mengatakan kepada rakyatnya bahwa itu diperlukan, bahwa itu akan melindungi mereka, bahwa itu akan membawa persatuan dan mempermudah hidup, dan mayoritas tidak ragu. Mereka berbaris, siap menerimanya. Aku melihat influencer, selebriti, dan orang-orang berkuasa memamerkan tanda ini dengan bangga. Mereka mengatakan kepada dunia bahwa ini adalah masa depan. Anak-anak lahir di dunia di mana tanda ini adalah sesuatu yang normal. Mereka tidak pernah mengenal realitas tanpa tanda ini. Bahkan gereja. Aku melihat para pendeta berkhotbah dari mimbar mereka, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Bahwa itu bukan sesuatu yang spiritual, hanya bagian dari dunia modern. Tetapi kemudian, aku melihat apa yang terjadi saat seseorang menerimanya. Sesuatu mengklaim mereka. Itu tidak terjadi secara langsung. Mereka tidak menjerit, mereka tidak jatuh ke tanah. Tetapi sesuatu berubah. Sebuah pintu tertutup, benang tak kasat mata itu terputus. Sebuah koneksi hilang, mereka tidak bisa lagi mendengar Tuhan. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena mereka kehilangan kemampuan untuk mendengarnya. Aku menoleh kepada Yesus, suaraku bergetar. Apakah ini tanda terakhir? Dia menatapku, matanya dipenuhi kesedihan. Tidak. Ini baru permulaan. Sebuah getaran dingin merambat di tubuhku. Jika ini hanya persiapan, lalu seperti apa tanda yang sebenarnya? Penglihatan itu berubah. Aku melihat sesuatu yang lebih menakutkan saat di mana dunia akan menerima tanda terakhir. Ini bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang akses. Ini adalah simbol kesetiaan. Dunia dilanda kekacauan, perang, kelaparan, kehancuran ekonomi, orang-orang putus asa. Mereka menginginkan keteraturan, mereka menginginkan kedamaian, mereka menginginkan sesuatu untuk dipercayai. Lalu, seorang pemimpin muncul, sebuah sistem baru didirikan, dan tanda itu menjadi kewajiban. Aku melihat orang-orang menerimanya, percaya bahwa itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Lalu, penglihatan itu menjadi gelap, dunia telah disegel, beberapa menolak, dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka dikucilkan. Tanpa akses makanan, tanpa tempat berlindung, tanpa tempat di dalam masyarakat. Aku melihat keluarga-keluarga dipisahkan. Orang tua dipaksa memilih antara memberi makan anak-anak mereka yang kelaparan atau tetap setia pada iman mereka. Aku melihat orang-orang menerima tanda itu, berpikir bahwa itu hanyalah simbol, hanya satu langkah menuju dunia yang lebih baik. Tetapi aku juga melihat yang lain, dengan mata penuh ketakutan mereka menatap ke langit dan menolak. Yesus menatapku. Akan tiba saatnya
ketika semua orang harus memilih dan kebanyakan akan memilih yang salah. Dia mengangguk karena mereka telah dipersiapkan untuk itu. Itulah rencana sejak awal, membuat tanda-tanda itu menjadi normal, mengubahnya menjadi tren, menjadikannya ekspresi diri, menghapus makna spiritualnya, sehingga ketika tanda yang sebenarnya datang, tidak ada yang akan mempertanyakannya, tidak ada yang akan menyadari perbedaannya, tidak ada yang akan berpikir untuk bertanya. Dadaku terasa sesak. Bagaimana aku bisa begitu buta? Mengapa dunia tidak melihat ini? Suara Yesus terdengar tegas. Katakan kepada mereka. Aku berbalik kepadanya, putus asa, tetapi mereka tidak akan percaya. Matanya menatap mataku, tak tergoyahkan. Beberapa akan percaya. Penglihatan itu mulai memudar, tetapi kata-katanya terukir dalam jiwaku. Waktunya semakin dekat. Pilihan harus dibuat, dan banyak yang akan tersesat karena mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang memilih. Dunia sedang menuju sesuatu yang tidak dapat diubah, pilihan yang semakin mendekat, dan kebanyakan tidak akan menyadarinya sampai sudah terlambat. Aku membuka mulutku, aku ingin bertanya, aku ingin meminta lebih banyak waktu, tetapi sebelum aku bisa berbicara, aku merasakannya. Sebuah tarikan, berbeda dari tarikan yang pernah menyeretku ke dalam kegelapan. Kali ini lebih kuat, lebih cepat, lebih pasti. Yesus menatapku tanpa ragu. Waktumu belum habis. Kata-katanya menghantamku seperti perintah yang tidak bisa dihindari. Aku ingin tetap tinggal. Aku ingin belajar lebih banyak. Aku ingin memahami semuanya sebelum kembali. Tetapi aku tidak punya pilihan. Keputusan telah dibuat. Tarikan itu semakin kuat. Cahaya Yesus, semua penglihatan, beban kekekalan, semuanya runtuh menjadi satu titik. Buku bergetar saat udara kembali. Aku masih hidup. Lampu rumah sakit menyilaukan, dan sekarang aku kembali. Wajah seorang dokter muncul di atasku. Matanya terbelalak penuh keterkejutan. Dia kembali, dia kembali. Rasa sakit masih menusuk. Kepalaku berdenyut. Tapi semua itu tidak sebanding dengan beban yang kini memenuhi jiwaku. Aku perlahan memalingkan kepala, lalu aku melihatnya, lenganku sendiri. Tatoku, tato yang dulu tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi sekarang, mereka berbeda. Aku bisa merasakannya, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Aku telah ditandai sejak lama tanpa aku sadari. Kebenaran menghantamku lebih keras daripada rasa sakit fisik apapun. Aku telah memilih sesuatu tanpa memahami apa itu. Aku telah membuka pintu tanpa mempertanyakannya. Aku telah menghubungkan diriku dengan sesuatu tanpa pernah mengetahuinya. Dan aku bukan satu-satunya. Seluruh dunia melakukan hal yang sama. Berapa banyak orang yang hidup dengan rantai yang tak terlihat? Berapa banyak yang membawa tanda yang mengikat mereka pada sesuatu yang bahkan tidak mereka percayai? Aku mengepalkan tangan. Aku harus memperingatkan mereka. Aku harus mengatakan kebenaran, tapi aku tahu dunia tidak akan percaya padaku. Ini bukan sekadar pengalaman, ini adalah kebenaran. Dan jika aku tidak mengatakannya, siapa yang akan mengatakannya? Akan datang saatnya ketika setiap orang harus memilih. Jalan ini tidak mudah, tetapi sangat berharga. Dan ingatlah, ini bukan tentang kebencian, bukan tentang ketakutan. Ini tentang kasih, kasih sejati, kasih Tuhan. Setia pada kebenaran ada harganya, tapi itu sepadan ini bisa mengubah kekekalan. Tetapi pilihan ada padamu. Ingatlah, pilihan ada padamu.